Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo guys, kenalin nama aku Anggi. Dan di podcast kali ini aku mau meresensi salah satu novel favorit aku yang berjudul The Dead Returns. Novel ini sendiri adalah novel terjemahan Jepang karya Akiyoshi Rikako yang diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Haru sejak tahun 2015. Novel ini cukup populer karena saat ini The Dead Returns sudah masuk cetak ulang yang ke-11. Untuk novelnya sendiri tentang apa, kurasa dari judulnya sudah cukup obvious ya, bahwa novel ini tuh bergenre thriller misteri dengan sedikit bumbu supernatural. Dari 3 novel Akiyoshi Sensei yang sudah pernah aku baca, The Dead Returns sendiri termasuk novel paling ringan dalam genre thrillernya. Sementara bumbu-bumbu magis atau supernatural memang sudah kerap kali dipakai oleh Akiyoshi Sensei sebagai pelengkap kesan misteri dalam plot cerita-ceritanya. Hal inilah yang membuat aku kerap kali tertarik dengan karya-karya beliau. Selain itu, yang membuat aku tertarik banget nih untuk membaca novel ini adalah dari desain cover terbarunya, yang berwarna putih dengan gambar bunga-bunga bakung putih. Waktu aku melihat cover ini untuk pertama kalinya, kalau diibaratkan tuh seperti falling in love at the first sight. Gimana ya? Karena menurutku memang pas banget mewakili judul dan sinopsis ceritanya. Covernya itu benar-benar menggambarkan kesan kematian itu sendiri. Tapi anehnya bukan kesan horor ya. Tapi lebih ke kesan janggal dan misterius. Kesan yang on point dengan cerita novel ini, yaitu tentang seseorang yang dibunuh tapi dia tidak mati, melainkan jiwanya tertukar ke tubuh korban lainnya yang selamat. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tahu siapa yang mau membunuh dirinya. Tokoh yang dari tadi aku sebut itu namanya adalah Koyama Nobuo. Dia ini seorang siswa dari SMA Higashi. Kejadian bermula ketika Koyama pergi ke suatu tebing setelah menerima surat yang dia kira dari temannya untuk mengajak bertemu di sana. Tapi setibanya di sana, tiba-tiba aja tubuhnya didorong seseorang dari belakang dan dia pun jatuh bebas dari ketinggian tebing. Sebenarnya waktu itu ada seseorang yang mencoba menolongnya. Tapi sungguh apes, orang itu malah ikut terjatuh bersamanya. Konflik lalu mulai terjadi ketika ternyata Koyama ini masih selamat. Hanya saja dia terbangun di tubuh orang lain. Kemudian dia pun mengetahui bahwa tubuhnya sekarang ini adalah milik seorang pemuda seusianya yang bernama Takahashi Shinji. Orang yang ternyata waktu itu mencoba untuk menolongnya. Koyama dan Takahashi secara fisik dan sifat sungguh berbeda. Koyama aslinya adalah sosok introvert yang sulit berinteraksi dengan orang lain. Saking introvertnya, teman-teman sekelasnya pun seolah tidak peduli dengan dirinya. Sementara secara fisik, Koyama menilai dirinya itu tidak menarik. Namun setidaknya, dia masih mempunyai satu orang sahabat yang setia, bernama Tanaka Yoshio. Nah, nantinya si Tanaka ini akan ikut berperan penting dalam membantu mengungkap misteri pembunuhan yang menimpa Koyama. Berkebalikan dengan Koyama, sosok Takahashi Shinji adalah seseorang yang begitu bebas, ekspresif, aktif, dan pastinya memiliki lebih banyak teman. Secara fisik pun Takahashi memang bisa dibilang cakep. Kalau istilah Jepangnya tuh cowok ikemen gitulah. Gimana gak cakep ya guys? Takahashi itu ternyata keturunan mix Jepang dan Inggris loh. Nah, lalu dengan menggunakan tubuh Takahashi, Koyama bertekad untuk mencari tahu
siapa pembunuh dirinya. Dan dari semua kemungkinan, kecurigaan terbesarnya si pembunuh ada di antara 35 orang teman sekelasnya. Perkembangan karakter mulai terlihat ketika Koyama pelan-pelan bertekad mengubah sosok dirinya yang dulu suram menjadi lebih terbuka dan berani berinteraksi dengan orang lain. Menurutku ini perkembangan karakter yang signifikan ya, karena Koyama berani untuk mendobrak dirinya di masa lalu. Seiring cerita pun kita akan diperlihatkan bagaimana Koyama menyadari bahwa apa yang selama ini dia anggap atau nilai dari teman-teman sekelasnya ternyata jauh berbeda dari kenyataan ketika dia benar-benar berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka. Pelan-pelan sudut pandang Koyama mulai tercerahkan, tapi tetap tidak menyurutkan kecurigaannya pada mereka semua. Kemudian kalau dari segi alur cerita, The Death Letters memiliki alur yang ringan. Deskripsi suasana, benda, event, bahkan unsur-unsur kebudayaan Jepang dijelaskan dengan detail di sini. Sehingga bisa langsung terbayang nih, visualnya akan seperti apa. Jadi kita tuh membaca, tapi berasa nonton. Menurutku di novel ini, penulis berhasil membawa imajinasi pembaca ke tingkat terbaiknya sih. Lalu untuk minusnya sendiri, aku menjumpai beberapa hal yang cukup disayangkan. Yaitu, aku merasa novel ini tuh nanggung dalam hal pemecahan misterinya. Kenapa kok nanggung? Karena dari 35 orang siswa yang tadinya dianggap tersangka, pada akhirnya hanya ada segelintir orang saja yang benar-benar diselidiki dan diceritakan alibi juga hubungan mereka dengan Koyama. Padahal poin itu yang tadinya menjadi alasanku sangat tertarik dengan plot cerita The Death Returns ini. Jadi jangan berharap deh proses penyelidikannya akan seintens novel detektif atau karakternya itu nanti akan secerdas karakter Conan. Karena di sini aku melihat juga adanya inkonsistensi dalam perkembangan karakter Koyama. Jadi pada awal konflik, ia terlihat cerdas karena bisa menyusun rencana sedemikian rupa untuk mencari informasi. Tapi ketika mulai masuk proses pencarian informasi, dia justru terkesan cukup ceroboh. Ya mungkin karena namanya masih amatir ya, jadi hal itu masih bisa aku maklumi sebagai pembaca. Tapi meskipun dengan kekurangan-kekurangan tadi, novel ini tetap mampu menyajikan plot twist yang membagongkan di akhir cerita. Tapi sebenarnya ya, ketika aku membaca ulang chapter-chapter sebelumnya, aku baru sadar, ternyata penulis sudah menyelipkan banyak hint atau clue di setiap event penting cerita. Clue-nya itu begitu halus, rapi, dan terstruktur, sehingga kalau tidak jeli, luput dengan mudahnya. Hayo, penasaran nggak? Makanya, coba deh kalian baca novel ini dan coba diterka. Kira-kira di bagian mana aja nih clue-nya? Seru loh. Jadi bisa aku simpulkan, The Death Returns adalah novel genre mystery thriller yang fun untuk dibaca. Bukan sekedar dari sisi alurnya aja, tapi juga dari perasaan sewaktu selesai membaca. Alih-alih merasa otak panas karena cerita yang intens, sewaktu selesai membaca novel ini aku justru tertawa. Tepatnya menertawai kepolosanku yang tetap terjebak plot twist. Meskipun di beberapa part cerita, aku sudah menotis beberapa clue. Jadi salut banget deh untuk Akiyoshi Sensei, juga tim penerjemah yang berhasil menerjemahkan novel ini dengan sangat sempurna. Novel ini aku rekomendasikan untuk kalian yang baru mau mulai membaca genre-genre misteri atau thriller, karena plotnya yang masih ringan dan tidak ada adegan gore di dalam cerita. Dari segi isu-isu yang diangkat pun, novel ini cukup lengkap, karena ada sisi psikologis yang menyoroti tentang self-esteem, parenting, friendship, dan mental isu lainnya yang relate dengan hidup kita sehari-hari. Nah, itu tadi resensiku untuk novel The Death Returns. Semoga kalian juga bisa enjoy ketika membaca novel ini. See ya and happy reading guys!